Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Sehat-sehat selalu ya. Sebab kesehatan itu penting sekali. Dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal. Dengan sehat kita bisa menikmati banyak hal. Nah itu sebabnya di masa-masa pandemi kali ini biarlah kita boleh terus dalam keadaan sehat. Stay healthy. Dan jangan lupa pesan ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini ada satu kata yang begitu menakutkan bagi seluruh manusia di muka bumi ini, dan kata itu adalah kematian. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak peristiwa kematian yang melanda di seluruh dunia ini. Terlebih lagi di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang tidak mampu bertahan, dan kita mendengar dalam berita bahwa di tempat-tempat pemakaman sudah tidak ada lagi tempat, bahkan mereka dimakamkan bersusun dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang kata ini, yaitu kematian. Nah, sebelumnya tentunya mari kita mau sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita mau memohon tuntunan Tuhan, kita mau memohon hikmat daripada Tuhan untuk kita boleh memahami konten kali ini. Dan kita berdoa. Tuhan sumber segala kehidupan, kami ada hari ini hanya karena-Mu. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, semua hanya oleh karena-Mu. Dan kami masih bisa hidup hari ini, semua hanya oleh karena-Mu. Tuhan, hidup kami ini adalah hidup karena percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah yang menghembuskan nafas kehidupan bagi setiap kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu sebabnya melewati kondisi keadaan apapun dalam hidup ini, kami mau berserah sepenuhnya atas hidup kami ini. Karena kami sadar bahwa untuk segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Ajar kami Tuhan untuk selalu siap dalam keadaan apapun, untuk kami boleh selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih. Haleluya. Oke, seperti biasa, kita mau angkat dulu sebuah pujian, dan pujian ini menyatakan bahwa ada yang mati buat kita dan kita tuh jadi hidup. Kita hidup karena Dia mati bagi kita. Saat ku renungkan hidup bersama-Mu, seringkali ku melupakan-Mu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatan-Mu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Telah teruji
Pujian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa sering kali kita berkata kita hidup bersama dengan Tuhan, kita sudah percaya dengan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Namun pada kenyataannya seringkali kita melupakan Tuhan. Di dalam banyak tindakan, di dalam banyak sikap, di dalam banyak keputusan atau apapun itu. Bahkan sering kali kita merasa diri kita mampu. Merasa kita kuat, kita pintar, kita kaya, memiliki segalanya, kita punya kuasa dan sebagainya. Jadi sering kali kita merasa tidak butuh Tuhan dan kita melupakannya. Bahkan satu hal yang kesalahan fatal yang sering kali manusia perbuat itu adalah ketika beban itu semakin berat dalam hidupnya, lalu dia kecewa sama Tuhan, lalu dia marah sama Tuhan, lalu dia meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sumber segala-galanya bagi kita. Makanya jangan pernah coba untuk menjauh daripada Tuhan. Sebab ketika kita menjauh dari Tuhan, kita akan kehilangan daya, kita akan kehilangan kemampuan, kekuatan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau seperti handphone, dia itu chargernya kita. Kalau kita tidak dekat dengan dia, maka kita akan lowbat dan lama-lama gone. Selesai. Manusia bisa apa? Kejadian pandemi hari-hari ini biarlah menyadarkan kepada setiap kita bahwa manusia tidak usah macam-macam sama Tuhan. Hanya dengan hal yang kecil yang tidak terlihat, seluruh dunia lumpuh. Manusia dicekam oleh ketakutan akan kematian. Itu sebabnya sekali lagi izinkan dengan penuh kasih saya katakan jangan pernah mencoba untuk menjauh daripada Tuhan. Sebab engkau akan kehilangan segalanya dalam hidupmu. Karena sudah teruji melalui rentangan waktu, melalui segala musim dalam hidup kita, melalui segala kejadian. Cinta yang kita dapat dari Dia menghidupi setiap kita. Itu sebabnya kita ada hari ini karena Dia mati bagi kita. Dan karena Dia mati bagi kita, maka kita hidup karenanya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Katakan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu.
sang waktu kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita mau buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari kitab 1 Korintus 15. Kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 sampai yang ke-56. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-55. Bapak Ibu Saudara, dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, peneliti medis sedang bekerja tanpa lelah untuk menemukan obat bagi penyakit kanker. Petunjuk yang dapat menyibak misteri penyakit Alzheimer, dan berbagai jalan untuk menaklukkan sejumlah penyakit mematikan lainnya. Juga pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Namun bagaimana jika suatu saat kita terbangun pada suatu pagi dan membaca tajuk berita utama, atau melihat dan mendengar berita di media sosial ataupun televisi yang memberitakan kematian telah dimusnahkan? Apakah kita mempercayainya? Dapatkah Anda mempercayainya? Perjanjian Baru menyatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa bagi orang yang percaya kepada Kristus, kematian telah dimusnahkan. Sedemikian telaknya hingga hilang kekuatannya, sehingga ia tidak lagi mampu melakukan apa yang dulu dapat dilakukannya.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Demikian kita baca tadi di ayat yang ke-54, bukan? Kabar baik ini adalah bagi siapapun yang mau menerimanya. Seperti yang diberitakan malaikat kepada para gembala ketika Yesus lahir. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar berita Natal. Tapi bagi siapapun yang mau menerimanya, dia akan mendapatkannya. Sebab kelahiran Yesus merupakan awal dan akhir bagi kematian. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kelahiran Kristus membawa penciptanya kepada ciptaannya, yaitu manusia. Salib Kristus membawa manusia kepada penciptanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, kelahiran Kristus membawa penciptanya kepada ciptaannya, yaitu manusia. Ia datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menebus dosa manusia. Itu sebabnya salib Kristus membawa manusia kepada penciptanya. Hanya lewat salib Kristus kita boleh datang kepada pencipta kita. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan sejati apa cinta Tuhan bagi kita. Ketika malaikat melakukan kesalahan, maka dia diusir ke bumi. Namun ketika manusia melakukan kesalahan, dia turun ke bumi untuk mencari kita yang terhilang. Dan dengan kematiannya, maka kita hidup. Itu sebabnya kematian sudah dimusnahkan dengan kebangkitannya. Masa depan penuh pengharapan karena kebangkitannya. Mari kita mau angkat sekali lagi pujian. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun
sekali lagi sama-sama katakan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih buat karyamu, pengorbananmu, kasih setiamu, cinta sejatimu dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup selamanya, kematian tak ada lagi sengatnya. Tiada yang dapat menakuti dalam hidup kami. Haleluya. Hidup kita ini hanya karena anugerahnya. Dialah penentu bagi hidup kita hari ini. Kalau belum waktunya, percayalah kita tidak akan pernah menghadapi kematian itu. Dengan berbagai macam cara kita pasti akan diluputkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit apapun itu, kalau memang belum waktunya bagi kita. Tetapi kalau sudah waktunya bagi kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Bahkan di saat kita sehat, pada waktu kita sedang tertidur, pada waktu kita dalam keadaan baik, kita bisa saja menghadapinya. Yang menjadi masalah bukan soal hidup matinya, tapi hidup setelah kematian itu. Itulah yang paling penting dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan pernah takut dalam hidup ini menghadapi kematian. Sebab
kalaupun tiba saatnya bagi kita, kita akan menjalani hari-hari yang baru di dalam kehidupan kita yang baru, di kekekalan. Itu sebabnya terima Dia sebagai juru selamatmu, dan biarkan Dia memerintah dalam hidupmu, menjadi raja atas hidupmu, sehingga kematian tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita akan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih setia-Nya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berharga di mata-Mu. Engkau mencari kami selagi kami masih terhilang. Bahkan ketika Engkau mendapati kami tidak dalam keadaan yang baik. Namun demikian pun kasih-Mu menutupi segalanya. Ketika Engkau mendapati kami, Engkau menggendong kami dengan sukacita. Engkau angkat kami sedemikian tinggi. Kami yang tidak layak, Engkau layakkan untuk mendekat kepadamu. Engkau menyebut kami sebagai anak-Mu. Kami dilayakkan untuk memanggil-Mu Aba, ya Bapa. Terima kasih untuk cinta sejati yang Engkau limpahi bagi kami. Waktu telah mengujinya. Sampai hari ini, bahkan sampai selamanya, kasih-Mu, cinta-Mu tidak akan pernah berubah. Bahkan setiap hari baru Engkau memperbaharui lagi kasih setia-Mu, Tuhan. Sehingga kami percaya tidak ada satupun yang dapat merenggut hidup kami dari kasih setia-Mu. Tidak juga kehidupan, tidak juga sakit penyakit, tidak juga mara bahaya, malapetaka, tidak juga maut sekalipun, tidak juga kematian sekalipun. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu, dari cinta sejati-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin.